إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Qatrin Nada yang dikarang oleh Ibnu Syam rahimahullah taala. Beliau imam ilmu nahwu pada zamannya. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Nah, sebentar Anda bagikan dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita belum menyelesaikan pembahasan tentang madama yang mana khabarnya tidak boleh dikedepankan. Nah, di sini kita sebutkan. Baik, dibaca kembali. Wa yamtani'u dzalika fi khabari laisa wa dama. Nah, tafadhal dibaca, ada ikhwan. Ini ada ikhwan yang baca. Tafadhal. Halo Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Wa yamtani'u dzalika fi khabari laisa wa dama. Fa amma imtina'uhu fi khabari dama fa bil ittifaqi bi annaka idza qulta la ashabuka ma dama zaidun sadiquka thumma qaddamta al-khabara على ما دام لازم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه، وإن قدمته على دام دون ما لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته وذلك لا يجوز. لا تقول عجبت مما زيدا تصحب، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام. تقول جاءني الذي زيدا ضربا، ولا يجوز في النحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب. وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا لست، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جني إلى جواز مستدلين بقوله تعالى
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وذلك لأن يوم متعلق بمصروف وقد تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها ونقل عن السيبويه القول بالجواز والقول نعم. شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك أخانا. نعم. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya ikhwan dan akhwat, kita telah menjelaskan bahwasannya tidak dibolehkan khabar laisa dan juga dama mendahuluinya. Makanya disebutkan di sini fa'amma imtina'uhu fi khabari dama wa bil ittifaq. Khabarnya dama itu tidak boleh dikedepankan dan ini merupakan kesepakatan para ulama ahlul lughah. Li'annaka idza qulta la ashabuka ma dama zaidun sadiqaka, misalnya engkau mengatakan la ashabuka ma dama zaidun sadiqaka thumma qaddamta al-khabara ala ma dama, kemudian engkau mendahulukan khabar madama. Jadi dikatakan la ashabuka sadiqaka madama zaidun. Ini tidak boleh kata para ulama. Ya. Ini tidak boleh. Karena asalnya kita mengatakan seperti ini. La ashabuka madama zaidun sadiqaka. Ini asalnya seperti ini. Tidak boleh kita mengatakan la ashabuka sadiqaka madama zaidun. Ini tidak boleh. Karena khabarnya madama itu wajib diletakkan setelah isimnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Hisham rahmatan wasi'ah. Demikian. Baik. Kemudian kata beliau lagi di sini. Lazima min dzalika taqdimu ma'muli as-silati 'ala al-mawsuli. Maka hal tersebut melazimkan, mengharuskan mengedepankan ma'mul, yaitu ma'mul. Kalau kita sebut ma'mul itu maknanya isim yang dia itu mansub, ma'mul as-sila 'ala al-mawsul, yaitu mengedepankan ma'mul as-sila 'ala al-mawsul. Jadi sila itu adalah kalimat penyambung. Kalimat penyambung harus tetap bersama mausulnya. Jadi begini ikhwan dan akhwat. Ketika disebutkan sila, maka otomatis ada jumlah sila. Seperti misalnya isim mausul, ada jumlah sila mausul. Demikian. Ya. Li'annama hadhihi mausulun harfi yuqaddar bil masdari kama qaddamnahu. Karena ma pada lafaz madama, yaitu ma adalah mausul harfi.
yang ditakwilkan menjadi masdar sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya. Baik. Nah, ikhwan, kita akan sedikit menjelaskan tentang mausul al-harfi. Nah, baik. Ada yang masih ingat apa itu mausul al-harfi, ikhwan? Dah? Baik. Jika tidak ada, sekarang perhatikan, ikhwan. Nah, kita ketika mengatakan al-mausul al-harfi. Baik. Sebentar. Al-mausul al-harfi. Ya, adalah huruf yang membutuhkan kalimat setelahnya. Perhatikan, ma huwa al-mausul al-harfi. Kita mengatakan adalah huruf yang membutuhkan kalimat setelahnya. Lalu gabungan antara huruf tersebut dan kalimat sesudahnya ditakwil, diubah maknanya menjadi masdar. Tayyib. Akan kita sebutkan contohnya, ya. Mengapa disebut dengan mausul? Karena ia memiliki 2 poin penting, ikhwan. Pertama, mausul, kemudian yang kedua silah. Mausul, kemudian ada silah. Ya, jadi misalnya ketika kita mengatakan misalnya, ya. Jadi berarti ada istilahnya mausul harfi, ada istilahnya mausul isim atau isim mausul. Nah, jadi berarti ada 2, ikhwan, ya. Nah, sebentar. Berarti ada 2. Ada al-ismu al-mausul, kemudian ada al-mausul al-harfi. Al-mausul al-harfi. Ini ada 2. Tayyib. Kalau al-mausul al-ism atau al-ism mausul jelas. Alladhi, alladhani, alladzina, allati, allatani, allai, dan seterusnya. Sedangkan al-mausul al-harfi itu, ikhwan, itu adalah huruf yang maknanya itu mausul. Ya. Apa saja huruf mausul ini? Yaitu kita boleh mengatakan misalnya an. Ini huruf mausul. Nah, jadi kalimat yang setelahnya itu kita takwilkan menjadi masdar. Contoh misalnya kita mengatakan, ya, uridu sebentar, uridu an ata'allama, an ata'allama. Nah, perhatikan, ikhwan, ya. An kita katakan al-mausul al-harfi. Kemudian ta'allama kita mengatakan silah mausulnya. Yang mana karena ada an di sini, maka lafaz ta'allama ini kita takwilkan menjadi masdar. Maka jadilah kalimatnya uridu ta'alluma, uridu at-ta'alluma, uridu at-ta'alluma.
urid at-ta'alluma. Ini namanya masdar. Kemudian lagi huruf yang lainnya adalah ma al-masdariyah. Nah ini ma al-masdariyah yang ada pada lafaz madama. Ya, madama. Misalnya kita mengatakan ajibtu mimma fa'alta. Ajibtu mimma fa'alta. Jadi ma di sini adalah ma al-masdariyah contohnya. Dan ma ini ma yang ada pada lafaz dama, ma dama. Maka menjadi ajibtu min fi'lika. Ajibtu min fi'lika. Demikian. Min fi'lika. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini ikhwan. Nah, itu adalah pengertian tentang ma al-masdariyah yang ada di lafaz madama. Baik. Kemudian selanjutnya. Wadzalika la yajuz. Nah, sebentar. Wadzalika la yajuz. Oleh karena itu tidak boleh la takul engkau mengatakan ajibtu mimma zaidan tashabu. Ajibtu mimma zaidan tashabu. Aku heran terhadap Zaid yang engkau jadikan sebagai teman. Wa innama yajuzu dzalika fil mausulil ismi ghair al alifi wal lami. Taqul ja'ani alladhi Zaidan darabah wa la yajuz fi nahwi ja'a ad-daribu Zaidan an tuqaddima Zaidan ala dharib. Nah, ikhwan. Kemudian ikhwan di sini perhatikan, ya. Enggak boleh kita mengatakan ajibtu mimma Zaidan tashabu. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena madama itu harus satu paket, tidak boleh dibuang fiilnya, yaitu dama. Demikian. Ya. Kemudian kata beliau lagi di sini, wa innama yajuzu dzalika fil mausulil ismi. Dan contoh yang boleh itu terjadi kepada isim mausul ghair al alif wal lam. Nah, begini ikhwan, ya. Maksudnya isim mausul ini isim yang memang dia itu isim mausul hakiki, seperti alladzi, alladzani, alladzina. Jadi jenengan antum boleh mengatakan ja'ani alladzi Zaidan daraba atau ja'ani alladzi daraba Zaidan. Boleh dikedepankan. Boleh apa? Dikedepankan maf'ul bi-nya, boleh diakhirkan juga. Demikian. Ya. Karena ma di situ adalah ma al-masdariyah yang dia itu tidak boleh dipisahkan dengan madama. Ya. Jadi enggak boleh kita mengatakan ajibtu mimma dama Zaidan tashabu. Enggak boleh. Ya. Ajibtu ajibtu madama Zaidan tashabu. Ini enggak boleh. Ya. Harusnya kita mengatakan ajibtu madama ya sadiquka Zaidan tashabu. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya yang dia itu
masuk dalam isim mausul. Jadi isim mausul itu ikhwan, tadi sudah kita jelaskan. Alladzi, alladhani, alladzina. Kemudian ghair al-alif wal lam. Ini maksudnya adalah isim fa'il yang kemasukan al-mausulah. Nah, contoh misalnya, ja'a ad-dharibu zaidan. Ad-dharibu, al di sini adalah al-isim mausul. Seperti antum mengatakan, ja'a alladhi yadribu zaidan. Itu apa namanya? Takwilnya. Ya, enggak boleh dikatakan ja'a zaidan ad-dharibu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Atau juga termasuk enggak boleh juga kita mengatakan ja'a ad-dharibu zaidan. An tuqaddim zaidan ala dharib. Afwan. An tuqaddim zaidan ala dharib. Jadi dikatakan ja'a zaidan ad-dharibu. Ini tidak boleh. Yang boleh itu kita mengatakan ja'a ad-dharibu zaidan. Kenapa kok isim mausul hakiki itu boleh, sedangkan isim mausul yang dia itu al kepada isim fa'il itu tidak boleh? Karena isim mausul yang alladzi, alladzina, allati, allatan dan seterusnya ikhwan dan akhwat itu dia lebih kuat, lebih aqwa dibandingkan isim mausul yang sifatnya itu al yang masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Sampai sini ikhwan jelas ikhwan dan akhwat? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas. Nah, mumtaz. Sekarang kita lanjutkan. Nah. Kemudian dikatakan di sini, wa amma imtina'u dzalika fi khabari laisa fahuwa ikhtiyarul kufiyyin. Adapun larangan mendahulukan khabar laisa, maka itu adalah pendapat ulama Kufa. Wal Mubarrid wa Ibnu Sarad wa huwa sahih. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Mubarrad, ya. Kemudian Ibnu Sarraj, dan ini adalah pendapat yang benar, pendapat yang menjadi sandaran. Li'annahu lam yasma' atau lam yusma' misal zahiban lastu. Sebab tidak pernah didengar dalam perkataan orang Arab bentuk seperti ucapan zahiban lastu. Enggak pernah. Yang ada itu lastu zahiban. Jadi khobarnya itu diakhirkan, bukan diletakkan di depan. Wali'annahu fi'lun jamid. Karena laisa ini merupakan fi'il jamid. Fi'il jamid itu fi'il yang dia itu tidak memiliki tasrif. Dia hanya ada pada bentuk fi'il madhi saja. Itu namanya fi'il jamid. Sedangkan mushtaq itu sudah antum tahu dan paham. Yang bentuknya itu terdapat fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim adat, isim makan. Itu namanya apa? Fi'il yang dia itu mutasarrif, ghair jamid. Fa'ashbahat asa. Jadi laisa ini dia itu seperti asa. Wa khabaruha la yataqaddamu bittifaq. Khabarnya asa juga tidak dikedepankan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Wa dhahabal Farisi wa Ibnu Jinni ilal jawaz. Sedangkan pendapatnya
Al-Faris dan juga Ibnu Jinni mereka membolehkan mustadillaini biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala, ala yauma ya'tihim laysa masrufan anhum. Wadzalika di anna yaum, karena kata mereka yaum muta'alliq bimasruf, memiliki ikatan dengan masruf. Wa qad taqaddama ala laysa, dan dia itu diletakkan di depan. Yaum kata mereka ini merupakan khabarnya laysa yang diletakkan di depan. Wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bijawaz taqaddumil 'amil. Ya, dan kata mereka, dan ketika dia berada di depannya laisa, ini menunjukkan bolehnya mendahului amil, yaitu yang melakukan. Wal jawab annahum tawassa'u fil dhurub ma lam yatawassa'u fi ghairiha. Kata mereka, jawaban dari hal ini adalah bahwa orang Arab memberikan kelonggaran pada dzarab, keterangan waktu dan tempat yang tidak diberikan kepada selainnya. Wa nukila an Sibawaihi al-qawlu bil jawazi wal qawl bil man'i. Dan dinukil dari Sibawai dua riwayat. Beliau membolehkan dan juga beliau melarang. Nah, baik. Begini ikhwan. Sekarang kita bahas masalah laisa. Dikatakan di sini bahwasannya khabar laisa itu tidak boleh diletakkan di depan. Dan ini merupakan pendapatnya ulama Kufah dan juga Al-Imam Al-Mumarrad, kemudian Ibnu Jinni. Dan ini merupakan pendapat yang tepat. Jadi asalnya ya harus kita mengatakan lastu zahiban. Enggak boleh kita mengatakan zahiban lastu, karena memang tidak pernah didengar dari orang Arab yang mengatakan demikian. Zahiban lastu. Baik. Selanjutnya ya. Sedangkan pendapatnya Al-Imam Al-Faris dan Ibnu Jinni, mereka membolehkan berdalil dengan ana yauma ya'tihim laysa masrufan anhum. Kata mereka, yaum ini adalah khobarnya laysa yang diletakkan di depan. Namun ini kurang kuat ya, kurang tepat. Yaum itu sendiri hanya di-i'rab sebagai dharab ya. Kata mereka, karena ma'mul khabar boleh maju, yaitu yaum. Ini ma'mul itu yang sifatnya itu isim mansub ya, isim mansub ya. Jadi kata mereka lais asalnya ala yauma ya'tihim, laisa masrufan asalnya adalah ala ya'tihim laisa yaum masrufan. Itu kata mereka, laisa yauma masrufan. Jadi kata mereka yauma ini adalah khabarnya laisa, padahal tidak. Dibantah oleh Ibnu Hisham. Apa kata Ibnu Hisham? Dalil tersebut tidak kuat karena yaum adalah gharab, sedangkan orang Arab memang sering memberikan kelonggaran kepada gharab. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya gharab itu boleh kita letakkan dia di awal kalimat, boleh juga kita letakkan di akhir kalimat. Kita mengatakan misalnya, ghadan sa'adhabu ila suqi. Boleh. Atau sa'adhabu ila suqi ghadan. Jadi boleh di depan,
boleh juga di belakang. Dan ini tidak boleh kita jadikan sebagai dalil bolehnya khobarnya laisa itu diletakkan di depan. Itu kata Imam Ibnu Hisham. Baik. Dari sini ikhwan dan akhwat, kita bisa memberikan 3 kesimpulan penting. Apa itu? Baik, antum ingat atau antum catat. Kesimpulan yang pertama, bahwa khabar dama tidak boleh didahulukan karena akan memisahkan antara mausul harfi ma dan silahnya. Jadi khabar madama ikhwan tidak boleh didahulukan. Ini yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua. Khabar laisa menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hisham, dan ini pendapat yang kuat, tidak boleh juga didahulukan. Contohnya tadi, zahiban lastu. Ya. Kenapa tidak boleh? Pertama, karena tidak ada asal usulnya dari orang Arab. Tidak pernah kita sama, tidak pernah kita dengar orang Arab mengatakan zahiban lastu, ruzzan. Ya, demikian. Ya, zahiban lastu. Kemudian yang kedua, karena laisa adalah fi'il jamid. Fi'il jamid, yang mana fi'il jamid ini afdalnya susunannya adalah laisa, kemudian isim, kemudian khabarnya. Yang kedua, laisa ini menyerupai dengan asa, yang mana asa itu khabarnya tidak boleh didahulukan. Baik, ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, adapun dalil yang dipakai oleh pihak yang membolehkan apa? Khabar laisa itu dikedepankan, dalilnya ini tidak kuat, lemah. Sebab yang dahulukan dalam ayat hanyalah yaum, dharab. Sedangkan dharab ikhwan memiliki hukum yang khusus yang lebih longgar dalam bahasa Arab. Baik, anak ulangi kembali. Adapun dalil yang dipakai oleh pihak yang membolehkan khabarnya laisa boleh kita kedepankan, dalil mereka itu lemah, tidak kuat. Kenapa? Karena pada ayat tersebut itu menggunakan lafaz dharab, yang mana dharab itu boleh digunakan di depan, boleh juga digunakan di belakang. Sedangkan dharab memiliki hukum khusus yang mana lebih longgar dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kita mengatakan yamtani' taqdim khabar dama, ya, atau yumtana'u taqdimu khabari dama wa yumtana'u aydan taqdim khabar laysa wa huwa al-asah 'inda al-Imam Ibnu Hisham rahmatan wasi'ah. Nah, jadi kesimpulannya tidak boleh mendahulukan khabar madama dan tidak boleh pula mendahulukan khabar laisa, dan inilah pendapat yang kuat insyaallah taala. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai sini jelas ya? Wadih? Wadih, Ustaz. Wadih. Ya, Baik. Ustaz. Nah, akhwat, sekarang gantian dibaca. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Ada akhwat yang baca, wa takhtassu. Tafadhal. Khamsatu al-uwalu bimuradafati sorah. Shin yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wadha wa dhalla an tasta'mila bima'na sorah. Kaqawlihi ta'ala
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصبحتم بنعمته إخوانا ظل وجهه مسودا وقال الشاعر أمست خلاء وأمس أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. Nah, terus وقال الآخر أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد أبعد aba'da أبعد أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. Nah, syukran. Nah, baik. Ikhwan dan akhwat, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala rahmatan wasi'ah, kata beliau, wa tukhtassul khamsatu atau wa takhtassul khamsatul uwalu bimuradafati sara. Dan 5 yang pertama memiliki kekhususan, yaitu dapat bermakna sara. Baik. Apa kelima fi'il tersebut? Ya, kata beliau nanti, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla. Baik. Maksudnya muradifati sara ikhwan di sini maknanya makna sara. Ya, jadi nanti amsa yang asalnya itu menunjukkan waktu sore nanti bermakna sara, yaitu berubah menjadi. Asbaha yang asalnya itu bermakna waktu subuh nanti bermakna sara, yaitu menjadi atau berubah. Adha juga demikian, yang asalnya bermakna duha nanti maknanya menjadi atau berubah. Demikian juga dhalla akan bermakna sara, yaitu menjadi. Makanya kata beliau di sini antustamala bima'na sara. Maka nanti akan digunakan maknanya seperti makna sara. Demikian. Ya, kaqaulihi ta'ala wa bussatil jibalu bassa. Kemudian fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kan ikhwan. Ya. Tayyib. Makanya perhatikan lafaz wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Gunung-gunung dihancurkan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Fakanat, maka menjadilah. Nah, perhatikan kana bimakna sara, yaitu menjadi. Wa kuntum azwajan thalatha. Ya. Kemudian apa? Dan kalian menjadi 3 golongan. Kana ay sara. Demikian. Ya. Dan juga fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ay sirtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalla wajhuhu muswadda. Ya, bukan kita artikan apa? Pada waktu siang, enggak. Tapi
Shara wajhuhu muswadda, menjadilah wajahnya itu hitam. Nah, demikian. Makanya ya ikhwan, shara itu bisa kita katakan at-tahawwulu wal intiqalu min halin ila halin. Itu namanya shara. Yaitu perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Tadi dicontohkan pada Al-Quran. Fakanat haba'am mumbassa. Maka debu secara kita terjemahkan itu, maka ia adalah debu yang berteberangan, ya. Tetapi maknanya di sini adalah sarat haba'am mumbassa. Maknanya apa? Maka gunung-gunung tersebut menjadi debu, ya, yang berterbangan. Itu makna dhalla. Ya. Kemudian beliau membawakan syair. Apa itu? Amsat khala'a wa amsa ahluha tamalu akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Jadi maknanya, negeri itu kini menjadi sunyi sepi. Penduduknya telah berangkat meninggalkan negeri ini. Bencana yang membinasakannya adalah bencana yang dulu membinasakan Lubat. Ya, nama orang, ya. Ini syair disebutkan oleh An-Nabighah Adz-Dzubiyani, ikhwan, yaitu penyair yang terkenal di masa Arab jahiliyah. Yang mana syairnya ini digunakan untuk dalil nahwu, ya. Perhatikan lafaz amsat. Amsat tidak kita terjemahkan waktu sore, tapi sorot, menjadi. Ya, maka disebutkan di sini amsat khala'a. Maksudnya negeri itu menjadi sunyi. Khala itu kosong, sunyi. Ya, demikian. Ya. Wa amsa ahluha ihtamalu, dan penduduk negeri tersebut menjadi pergi jauh meninggalkan negeri itu. Ini, ikhwan, ya. Kemudian juga syair yang selanjutnya, beliau membawakan syair ini, ya, yaitu adha yumazziku athwabi ayadribuni aba'da syaibi yabghi indi al-adaba. Tayyib. Sekarang ia berani merobek bajuku dan memukulku. Apakah setelah aku mencapai usia tua dan beruban, ia masih hendak mendidikku dengan adab? Itu makna global tentang syair ini. Ini adalah syair yang tidak disebutkan oleh para ulama siapa yang menyebutkan. Cuman sebagian para ulama ahlu nahwu membawakan syair ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Ya. Sini adha, perhatikan kalimat adha. Tidak kita terjemahkan dengan masuk waktu duha atau waktu duha, tapi kita terjemahkan menjadi. Ya, menjadi. Jadi adha yumazziku athwabi ay sara yumazziku athwabi. Demikian. Tayyib, kawan. Misalnya kita buat contoh, misalnya asbaha. Ya. Asbaha. Asalnya asbaha itu maknanya adalah waktu pagi. Namun ketika kita mengatakan misalnya asbaha Zaidun maridun, ya, maka di sini maknanya apa? Masih waktu pagi, ya. Kita mengatakan asbaha Zaidun
maridan. Pada waktu pagi Zaid sakit. Namun ikhwan, asbaha terkadang bermakna soro yang telah kita sebutkan tadi. Contoh misalnya bermakna soro. Asbahal jahilu aliman. Nggak mungkin kita mengatakan waktu pagi orang bodoh itu pinter. Tidak. Tetapi yang sahih kita mengatakan soro al-jahilu aliman. Orang bodoh itu, orang tidak tahu itu menjadi alim. Nah, demikian. Ya. Contoh lagi misalnya amsa yang dia itu bermakna waktu sore. Kita mengatakan amsal jawu baridan. Waktu sore cuaca dingin. Nah, bermakna sore bagaimana? Kita mengatakan misalnya amsal faqiru ghaniyan. Orang miskin itu menjadi kaya. Ya. Kemudian adha bermakna waktu duha. Adha Zaidun nasyitan. Waktu duha Zaid rajin. Kemudian bermakna soro. Misalnya adhal ilmu daruratan. Ilmu itu menjadi suatu kebutuhan. Dhalla misalnya. Dhalla Zaidun sha'iman. Waktu siang Zaid puasa. Bermakna soro. Apa contohnya? Dhallal amru sa'ban. Perkara itu menjadi sulit. Ya. Kemudian bata lagi misalnya waktu malam kita mengatakan bata Zaidun sahiran. Pada waktu malam Zaid itu begadang. Contoh bermakna sara kita mengatakan bata Zaidun masyhuran bainan nas. Zaid menjadi terkenal di antara manusia. Nah, demikian. Baik. Sekarang kita latihan ikhwan. Ya, antum datangkan contoh bermakna asalnya maknanya menunjukkan waktu, setelah itu buat menjadi bermakna sara. Baik. Nah, ikhwan. Fadhal. Dari akhuna Salman. Ada akhuna Salman? Hadir Ustaz. Mumtaz. Antum buat contoh. Antum boleh pilih. Silakan pilih. Itu ada asbaha, adha, dhalla. Silakan dipilih. Setelah itu bermakna soro. Seperti yang telah ana buat tadi. Fadhal. Bata al-muslimu yusalli. Menjadi Kalau bimana sara bata al-asi muti'an. barakallahu fik. Ahsan. Mumtaz. Insyaallah. Kemudian akhuna Hasan. Ada akhuna Hasan? Nah, tafadhal. Boleh milih Ustaz. Tafadhal, boleh. Silakan dipilih, akhi. Asbaha daqiqu khubzan. Nah, Boleh kan? boleh. Berarti itu langsung menjadi ya. Iya. Nah, Langsung ahsan. Nah, barakallahu fik. Mumtaz. Kemudian akhuna Abu Zahra. Nah, Ustaz. Tafadhal. Apa yang belum tadi? Asbah belum, Ustaz? Boleh, antum boleh pilih. Silakan. Mana? Asbaha Zaidun mualliman. Naam. Ini maknanya apa? Soro. Sara. Nah, baik. Buat dulu yang bermakna waktu, setelah itu baru menjadi soro. Naam. Eh,
أصبح زيد نشيطا. Naam. Setelah itu, وأصبح زيد أستاذا. barakallahu fiik. Naam, mumtaz. Kemudian, akhuna Sudirman. Ada akhuna Sudirman? Baik. Kemudian akhuna Amin. Pak Amin. Baik. Akhuna Septian. Tafadhal akhuna حاضر Septian. يا شيخ. Nah, حاضر يا شيخ. tafadhal. مثال di أصبح زد. Nah, tafadhal. Yang pertama bermakna waktu pagi, setelah itu bermakna sore. Waktu pagi. Asbaha Muhammadun أصبح محمد ماذا أقول رياض. Dan waktu pagi Muhammad sedang bekerja apa? Asbaha Muhammadun apa? أصبح محمد رياضيا. Baik, riyadhiyan. Kemudian bermakna sore jadinya bagaimana? أصبح محمد مهندسا. Barakallahu fiik. Ahsan, mumtaz. Ahsantum. Akhuna Jabir, syukran jazilan. Akhuna Jabir. Ada akhuna Jabir? Baik. Akhuna نعم تفضل يا أخونا جابر. ظل أبي متعبا. Naam. Kemudian setelah itu bermakna soro. ظل الأمر صعبا. A'anakumullah. Baik, tamam. Akhuna Nashhuda. نعم سر. أصبح مسلم حارصا. Baik, jangan lupa isimnya asbaha harus ma'rifah. Naam. نعم أصبح المسلم حارصا. نعم. Nah, menjadi أصبح محمد أستاذا. نعم. ahsan, mumtaz, barakallahu fiik. Naam, akhuna Hanif. Amsar rajulu naiman. Mumtaz. Kemudian menjadi Amsal kafiru mu'minan. barakallahu fiik. Nah, akhuna Agus. Ada akhuna Agus? Baik, ukhtana Silvian. Adhas syamsu musyriqatan. Nah, menjadi Adhatis syamsu musyriqatan. baik, ahsanti. Ahsantum jami'an ikhwan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Syukran jazilan atas waktu kehadirannya, atas semangatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Kapan enggak ya? Barakallahu fikum.